Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast Sahabat Spenlas. Kita pada hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, merupakan salah satu guru SMP 11. Tapi sebelum itu, saya izin lepas masker dulu. Ya, langsung saja kita sapa, yakni Bapak Gunawan, SPD. Apa kabar Pak Gunawan? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik saja. Baik, alhamdulillah. Rezeki lancar ya? Alhamdulillah. Iya. Insya Allah, amin ya Allah. Amin. Pak Gunawan ini adalah guru olahraga. Sudah berapa tahun Bapak sebagai guru olahraga di SMN 11 ini? Saya kalau tidak salah 2003 saya sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Jadi kalau kita hitung, mungkin saudara bisa ngitung sendiri bagaimana. Ya itu. Itu Bapak sudah PNS atau belum? Saya dari guru honor. Oh iya. Dari guru honor itu saya kemudian mengikuti yang namanya database. Setelah database, nah itu ingat saya sekali, pertama sekali guru bantu, kemudian kami ikut tes PNS dan alhamdulillah lulus seperti itu. Baru di SMP 11 itu Mas sudah berkeluarga apa belum? Atau Ya, masih jomblo atau single? Saat itu memang saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Dan mungkin itu rezeki dari anak-anak dan istri saya. Oh iya. Yang saya mungkin kurang paham, guru olahraga tuh sebenarnya gimana sih? Maksudnya dalam artian guru yang bisa membidangi seluruh olahraga atau bagaimana? Benar sekali. Dan kebetulan kami juga dari S1 diajarkan yang namanya S1 itu semua cabang olahraga ada di sana. Jadi ada kurikulumnya yang orang yang disiapkan untuk menjadi guru olahraga itu ada pelajarannya. Dan memang sebenarnya ada sebagian orang yang memang multi talent. Multi talent itu dia menguasai. Tetapi ada juga yang spesialis. Tetapi kalau kita sebagai guru olahraga biasanya memang dituntut aja. Tetapi tidak diwajibkan, hanya dituntut untuk bisa semua. Apakah guru olahraga itu harus atlet, Pak? Atlet apa, Bapak? Saya kebetulan jadi atlet gimnastik. Gimnastik. Saat itu jadi atlet gimnastik. Nah, kalau Bapak kan sendiri kan atlet. Kalau guru-guru olahraga yang lain di sekolah lain mungkin nggak beliau itu tidak atlet tuh? Mungkin nggak? Seorang guru, dia kan sudah tertanam mau ingin jadi guru. Kemudian biasanya profesi seorang guru itu memang tidak harus jadi atlet. Tetapi alangkah baik yang memang harus jadi atlet. Karena kalau menjadi atlet, kebiasaan guru itu akan membimbing anak didiknya ke arah prestasi. Tetapi tidak pemerintah juga tidak ada menganjurkan untuk menjadi seorang guru harus menjadi seorang atlet kan. Nah, guru olahraga tidak mutlak atau tidak diwajibkan dia harus atlet, tetapi ya kebetulan aja dia memang punya profesi di bidang keahlian itu, ya mungkin sebaiknya memang harus jadi atlet. Kalau bicara tentang baik, tapi kalau profesi mungkin atau harus wajib, pemerintah tidak ada aturan seperti itu kan kita jadi guru. Tapi gini, masalah yang sering terjadi Pak Gut, kalau tidak atlet biasanya itu ya kurang lah membimbing muridnya itu gitu. Nah, karena tidak terlalu menguasai. Ada orang yang fokus kepada olahragawan dia aja, ada juga orang yang fokus kepada membimbing aja. Sementara guru olahraga kalau dia seorang atlet itu kan banyak yang datang akhirnya minta bimbing dan lain sebagainya. Itu seperti bagaimana itu, Pak Gunawan? Iya, betul sekali. Memang kayak gini ya. Seorang atlet yang asalnya dari atlet kemudian menjadi guru, otomatis ego ada. Karena dia latar belakangnya terlahir dari atlet yang semangat juang, kemudian ada jiwa fighter. Atlet harus punya jiwa fighter. Bersaing. Lalu dia menjadi guru. Kebetulan profesinya juga sebagai guru olahraga. Otomatis bila dia seorang guru olahraga, dia seorang atlet, otomatis egonya ada. Yang jelas egonya berbicara tentang profesi keahlian di bidang olahraga. Nah, terus otomatis dia pasti membimbing anak murid atau anak didiknya kepada hal yang menjurus kepada prestasi. Padahal di program pemerintah sekarang untuk prestasi itu ada beda. Jadi di sekolah hanya membentuk anak untuk pendidikan jasmani dan kesehatan. Intinya seperti ini, bahwa kita tidak dituntut untuk prestasi. Tetapi kalau mau berbicara tentang prestasi, silahkan yang ada namanya ekstrakurikuler. Di situ nanti ada banyak
cabang-cabang, kemudian lagi ada kegiatan yang lain seperti hal pramuka, OSIS, nah itu. Jadi kalau yang kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, multi talent, tidak mutlak. Tapi kebiasaan guru itu kalau dia punya prestasi di bidang itu, satu saja itu paling tidak lebih menonjol ke bidang itu yang dia utamakan. Walaupun di program pemerintah, seorang guru olahraga Penjaskes itu adalah mengajarkan tentang pendidikan jasmani dan kesehatan, kan? Tidak membentuk atau tidak mengajarkan tentang prestasi. Tetapi biasanya guru olahraga yang punya prestasi, misalnya PON atau SEA Games, malah yang lebih tinggi lagi di Olimpiade, biasanya lebih cenderung mendidik anaknya untuk membimbing ke arah prestasi, kayak gitu. Kalau guru olahraga yang tidak atlet berarti tidak ada ego kayak gitu ya? Orang dari guru, ini kan ada banyak pengalaman yang kita temui di lapangan. Ini guru yang berprestasi, kebetulan dia seorang atlet, dan ini guru yang yang biasa-biasa saja. Tetapi cara mengajarnya malah kebiasaan lebih bagus yang dari guru yang tidak mempunyai prestasi. Kenapa? Ya itu tadi, mungkin seorang guru yang punya prestasi, egonya lebih tinggi, semangat juangnya lebih bagus kalau di bidang yang profesi keahliannya saja, maksudnya. Terus guru yang tidak mempunyai prestasi, tetapi biasanya dia metode mengajarnya lebih bagus daripada guru yang ada. Guru yang atlet lah. Itu sebenarnya tergantung pada orang-orangnya. Oh iya. Oke, kita bicara tentang prestasi tadi ya. Iya, kita bicara prestasi ya. Manusia mana sih yang nggak mau prestasi kan? Apalagi seorang anak, apalagi transisi ke dari SD ke SMP, pasti dia kan ingin menemukan jati dirinya. Aku nih sebenarnya bakatku apa gitu kan? Betul. Nah itu, jadi kalau misalkan tidak diarahkan ke prestasi, kalau guru yang biasa itu kira-kira yang peminat ekskulnya ada nggak kira-kira? Intinya anak tertarik atau tidak pada satu cabang olahraga. Iya. Atau satu eskul misalnya ya, kita berbicara tentang eskul nih, kita bicara tentang eskul. Dan tadi kan dibicara tentang prestasi. Nah, kebiasaan sekolah-sekolah yang ada, prestasi lebih menonjol. Kemudian suatu prestasi itu menunjang atau memicu atau merangsang anak didik untuk ikut lebih banyak eskul. Ya memang itu tergantung pada individu seorang guru tersebut. Dia pintar tidak untuk menarik simpati atau menarik niat anak itu. Prestasi atau yang menonjol itu akan menarik minat anak gitu kan. Nah, terus kalau seandainya kita tidak mempunyai prestasi, itu tidak bisa dikatakan juga tidak bisa menarik. Sebenarnya nggak bisa juga diambil patokan seperti itu. Gitu. Tergantung guru olahraganya ini pintar banget atau tidak untuk ngambil simpati anak itu gitu. Iya. Oke, masih berbicara tentang prestasi ya. Pak Gunawan ini kan seorang atlet. Iya, seorang atlet gimnastik, otomatis kan sedikit banyaknya memperkenalkan gimnastik itu seperti apa, dan banyak membimbing anak-anaknya dan menyalurkan bakatnya dengan sesuai dengan prosedur yang ada di pemerintahan. Oke, yang saya tanyakan adalah ada nggak loyalty dari murid itu sendiri bila juara dan lain sebagainya itu ada, atau pakai target misalkan? Konsekuensi kami kayak seperti ini. Atlet yang mempunyai prestasi, khususnya yang prop kan, itu biasanya sudah sudah di prosedurnya ada. Tetapi buat kami, kalau gimnastik sendiri, saya pelatih gimnastik, kemudian berhasil suatu saat anak didik kita ambil, kemudian menjadi juara, biasanya loyalitas itu kami tidak menuntut untuk mereka memberi kami. Jadi misalnya kamu juara, kami hanya memikirkan bahwa kamu sudah juara, apa yang kamu akan lakukan? Oh gitu. Kalau kamu memberi kami sebagai imbalan rasa terima kasih pada kami, alhamdulillah kan, gitu kan? Kami sebagai atlet atau sebagai pelatih maksudnya, atlet yang berprestasi kemudian dia jadi juara. Nah, habis itu kami di luar prosedur kami tidak berani. Ya, memang benar apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau bicara tentang loyalty itu memang hal yang sensitif ya. Benar sekali. Di mata masyarakat, apalagi di mata orang tua atlet. Nah, di mata orang tua atlet, ini gurunya ternyata meminta imbalan. Tapi sebenarnya gini, hal yang wajar itu menurut saya pribadi itu hal yang wajar, karena untuk membimbing itu kan perlu energi, perlu ongkos lain dan lain sebagainya itu kan, belum lagi memotivasi dan lain sebagainya. Kadang gini, khususnya pengalaman pribadi saya ya, saya melatih
dia sudah jadi juara, kemudian tidak lama kemudian dapat amplop, ya, dapat amplop gaib lah. Ya. Tapi saya tahu yang mengirim adalah murid saya sendiri. Saking malunya, dia memberikan amplop cuma 100.000, padahal bonusnya 25 juta, gitu ya. Itu, jadi luar biasa. Itu Pak, itu Pak. Jadi menurut saya kalau masalah loyalty itu kalau seandainya ditargetkan juga, kalau misalkan atlet tersebut memang sukses, itu menurut saya tidak terlalu membahayakan. Cuman itu tadi di mata masyarakat memang terlalu sensitif gitu ya. Apalagi masalah olahraga ini kan sampai mulai dari membimbing dari nol, belum lagi mendaftarkan ke berbagai kompetisi dan lain sebagainya. Betul. Belum lagi hadir ketika saat dia tampil. Betul. Itu kan perlu pengorbanan yang lebih kan? Iya. Nah itu. Oke, makasih Bagun. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pernah menyumbangkan apa saja buat sekolah dalam bidang apa saja? Alhamdulillah pada tahun-tahun dulu atlet kita pada dasarnya adalah alumni. Kemudian ada juga masih tetap aktif sebagai atlet. Ego seorang dia mantan atlet, gurunya dia mempunyai ego bahwa tidak perlu harus mencari atlet luar untuk dijadikan atlet yang punya prestasi. Ngapain kita capek-capek gitu kan? Ngapain kita cari-cari atlet luar? Mending anak kita sendiri kita ambil sebagai punya prestasi supaya punya kebanggaan. Sekolah itu punya kebanggaan, gurunya juga bangga. Terus kebanggaan jelas alhamdulillah kita karena bangga. Juara tadi anaknya. Betul, karena kita bangga dia juara, anak kita juara. Artinya apa yang selama kita korbankan, kita perjuangkan, kita latih selama bertahun-tahun itu tidak sia-sia. Tapi kalau memberi sedikit sia-sia. Tidak. Iya benar sekali. Enggak seperti ini. Bukan itu. Iya. Intinya bahwa anak itu sudah kita bimbing, kemudian dia sukses, itu kebanggaan. Yang pertama kebanggaan dulu. Iya. Artinya ya Allah bangga banget, alhamdulillah selamanya kita perjuangkan. Nah nomor 2 mungkin itu bayarannya. Sebenarnya kayak gini, bonus itu biasanya pelatih itu juga dapat. Oh ya itu. Dapat. Jadi kita, alhamdulillah bonus pelatih dapat. Jadi kita kadang-kadang tidak berharap Pak, tidak berharap. Jadi sudah banyak anak-anak yang Bapak bimbing itu yang mendapatkan alhamdulillah medali. Sudah banyak prestasi yang kita bisa disebutkan Pak siapa saja yang berprestasi yang pernah Bapak bimbing gitu. Sebutkan aja orangnya nggak Bapak? Berbicara tentang sosok ini ya, sosok atlet-atlet kita dulu-dulu. Khususnya alumni SMP 11 mungkin. Jadi maaf ya buat anak-anak saya yang atlet-atlet yang tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya, bukan berarti dia tidak menghargai kamu. Tetapi cuman nggak ingat. Cuman maklum Bapak udah tua. Oh iya udah tua Bapak udah tua. Jadi Bapak berapa sih? jangan ngomong tentang umur umur. Ini tidak ada batas tentang umur. Jadi gini, atlet itu pertama kali SMP 11 ada di sini saya 2003 itu Rian. Saya pernah bawa dia ke Medan, Rian, Kahfi, 2 orang anak itu luar biasa. Itu awal cikal bakal pertama atlet gimnastik pertama. Membawa nama sekolah SMP 11 ke Medan. Saat itu kejuaraan antar pelajar. Kalau dipikir gimnastik, maaf bukan di sini kita membanggakan SMP 11, bukan. Gudang atlet untuk gimnastik sebenarnya lahirnya dari SMP 11. Oh gila, ini berani banget kita ngomong seperti itu. Artinya kenapa? Saya berani karena ada buktinya kan. Intinya saya berani. Siapa yang tidak kenal Rian, Kahfi, kemudian Haryono, Endang, itu yang lama banget. Mungkin adik-adiknya yang di sini mungkin nggak ada yang tahu ya, itu kakak senior sama sekali. Lalu lagi siapa? Yang paling diingat siapa? Kenapa? Bukan begitu, maksudnya begini, atlet kita punya kenangan tersendiri banyak. Nah makanya kenangan itu, tapi kenangannya juara loh, kenangannya juara dia, kita yang lihat dari kenangan itu adalah dia luar juara biasa. Aja. Bukan, juara aja memang enak Pak kalau masalah tentang juara. Tapi lihat pengorbanan kenangan atlet itu, dia menangis, kasihan kan, dia kesakitan latihan, kesleo. Malah kalau kita cerita tentang kenangannya Pak ya, yang luar biasa itu kalau tidak angkatan Nova, Yeyen, Tia, kemudian lagi siapa ya? Maaf kalau tidak disebutkan namanya di sini. Itu Wahyu, itu naik sepeda.
Bayangkan Bapak, dia naik sepeda dari Golop ke lapangan Jipok. Dulu Jipok kan di Gorodirusna. Bukan di Gorodirusna, belum ada saat itu. Jadi di Jipok, kampus tempat kami dulu di situ. Jadi antusiasnya itu luar biasa. Dan semangat mereka itu dibayar dengan juara-juara itu. Jadi ritmik juga ada, karena saya melatih kan ada dua. Oh ya. Ada gimnastik, ada ritmik. Ritmik banyak. Ada dulu mungkin dari perempuan. Kalau ritmik itu atlet-atletnya seperti kayak Meli kan. Kemudian ada Safina, kemudian ada Rani, kemudian juga ada pokoknya banyak lah. Pokoknya banyak ya. Banyak. Saya tidak bisa sebutkan, dan maaf kalau ada salah satu dari kalian yang tidak disebutkan, tapi saya nanti itulah. Bagi yang tidak disebutkan namanya oleh Pak Gun bisa ditambahkan di kolom komentar. Saya tidak disebut gitu. Iya, benar. Nanti sekali. sebagai dan evaluasi saya minta buat mohon kami. maaf ya buat atlet saya yang tidak disebutkan di sini. Saya mohon maaf banget. Oh, saya lupa. Yang kemarin juara yang por tadi Amel. Nah, itu luar biasa Amel. Dia di ritmik juara. Kemudian yang cikal bakal nih, alhamdulillah kita minta doa dari semua ya, dari semua siswa SMP kita Porprov tahun ini ya, Elvira, kemudian ada Nadipa di situ. Kita mudahan juga doa dari Bapak juga ya, kita perlukan, dan semua guru-guru SMP 11. Dari tim kru juga. Dari tim kru juga ya, dari tim kru juga. Kita minta mohon doanya untuk Elvira dan Nadipa itu untuk bisa berjuang nanti di Porprov. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa Oke, Pak Gunawan, menarik. Pengalaman berharga di sekolah ini apa aja? Saya yang paling senang yang tidak bisa saya lupakan, mungkin nanti satu saat saya pensiun. Yang saya ingat adalah kebersamaan antar guru. Antar guru. Itu bagus sekali kerjasamanya, luar biasa, dan saya senang banget. Kebersamaan, kekeluargaan sekolah kami itu luar biasa. Gitu ya, oke. Luar biasa. Harapan untuk bidang olahraga senam pada SMP 11 apa harapannya? Saya tidak muluk-muluk sih. Apa? Saya berharap pada Elvira dan Nadipa kan. Cuma itu doang, yang lain enggak? Iya, itu kan untuk kejuaraannya. Oh, untuk kejuaraan. Mereka bisa ngambil medali. Oh iya. Oke, yang khususan dulu, yang khususan betul, dulu. Ya, itu untuk khususan kan. Nah, setelah ini yang umum ya. Ya, untuk umumnya, karena saya guru olahraga, saya juga membinain prestasi. Saya berharap nanti gimnastik ini memang tidak, ini untuk anak-anak, apalagi di zaman Covid seperti ini kan, kita tidak bisa mengatakan atau memaksa anak-anak untuk ikut, tetapi mereka juga, saya percaya bahwa anak-anak yang baru tahun ajaran baru ini tidak mengenal gimnastik. Tapi harapan kita kalau Covid ini berakhir, kemudian ke depan nanti kami akan perkenalkan itu apa yang namanya gimnastik. Saya akan bina lagi prestasi gimnastik itu untuk lebih bagus lagi. Itu harapan saya. Insya Allah mudah-mudahan nanti. Yang menghambat seorang atlet itu untuk maju itu apa? Yang selama ini Bapak bina gitu. Begini ya, kendala terutama buat atlet sendiri itu intern adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya kendalanya. Orang tua pertama. Karena sekalipun seorang pelatih ini hebatnya dari langit datang itu nggak bakal dari bisa. Langit. Ternyata orang tuanya nggak bisa, ngapain gitu kan? Gitu ya. Nggak bisa apa-apa kita, Pak. Jadi memang harus perlu dukungan dari keluarga dulu gitu ya. Jadi dan juga kadang orang tua ini kadang pertama setuju, tapi setelah lambat laun anaknya sering ngadu sakit ini sakit itu, ya udah kata mamanya berhenti aja. Nah, itu kendala yang paling besar ya. Benar sekali. Dan itu memang kendala yang pasti banget, yang pasti terjadi. Ada atlet yang dulu didukung oleh orang tuanya dan memang dia tidak ceritakan kepada orang tuanya apa itu gimnastik. Setelah dia udah bagus banget mau juara, ini bukan mau juara tapi diprediksikan untuk jadi juara, karena saya udah ngelihat pelatih kan, kemudian didukung juga teman-teman yang lain, dilatih dengan bagus banget. Tiba-tiba dia bilang sama orang tuanya bahwa saya ikut gimnastik. Orang tua nggak tahu gimana gimnastik, itu yang kesulitan kita. Begitu orang tua yang ngelihat, oh ternyata gimnastik tuh kayak gini gitu. Akhirnya diket, nggak bisa ikut, dan itu sebenarnya aset yang luar biasa. Nah itu jadi katakan bahwa orang tua itu faktor utama. Pertanyaan selanjutnya adalah pesan buat teman-teman pengajar dan warga sekolah di masa pandemi itu apa aja? Ya karena kita punya peraturan, pemerintah juga punya peraturan untuk kita ya, kita sebagai seorang guru ya kita ikutin saja. Kalau memberikan saran sih,
gimana gitu ya sarannya buat saya untuk teman-teman. Karena selama ini saya merasa kalau teman-teman saya itu lebih bagus dari saya karena kinerjanya bagus. Cuman kalau saya bilang semangat, oke. Jadi semangat kita, apalagi kita dalam masa COVID ini, supaya kita tetap bersatu, jangan ada pecah di antara kita. Semangatnya kinerja kita itu membangkitkan semangat aja gitu. Tapi dengar-dengar kata tim kru juga, bahwasanya Bapak ini multi talent ya. Multi talent. Musik bisa. Itu menurut Anda saja ya, dan kan? teman-teman yang lain. Gitaris bisa, vokalis bisa, pianis bisa. Vokalis tapi suaranya nggak bisa menang-menang kan? Kata tim kru tadi bahwasanya Pak Gun ini banyak fansnya, anak-anak banyak suka pada Bapak gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau menurut semua teman kepada saya seperti itu. Kan hampir-hampir sebelum masa pandemi kan kata mereka anak-anak itu pasti nyari bila saat istirahat. Pak Gun mana? Pak Gun mana gitu kan? Nah, itu jadi artinya menurut survei mengatakan kalau Bapak ini memang sangat disukai oleh anak-anak. Oh, itu menurut kamu aja, menurut Bapak ya. Sebenarnya semua guru olahraga, semua guru itu disenangi murid. Iya, disenangi murid. Masa? Semua. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa ke gurunya pemarah misalnya? Seorang guru pemarah sekalipun itu sebenarnya banyak disukai murid. Karena pemarahnya. Nah, Bapak enggak kan? Kalau saya mungkin. Bapak penyayang kan? Ya, kalau saya dibilang penyayang ya juga nggak penyayang. Masa? Ya, itu menurut murid saya. Tapi sebenarnya saya bukan seorang penyayang. Terus? Saya seorang pecinta. Artinya seorang pecinta itu adalah, jangan salah artikan, ya maaf, jangan salah artikan pecinta itu apa. Artinya pecinta itu kita mencintai, bukan dalam istilah apa mencintai itu. Kita misalnya saya kan seorang gimnastik, saya harus mencintai gimnastik itu. Kemudian saya seorang pelatih juga harus mencintai atlet-atlet saya gitu. Gitu ya. Tapi jangan salah artikan loh mencintainya apa gitu. Iya, saya nggak akan salah artikan. Iya. Itu hak Bapak sendiri. Oh, tapi ya boleh silakan. Iya, yang terakhir adalah kata-kata motivasi nih buat anak didik selama pandemi. Apapun yang saya bina, misalnya itu ada eskul, voli, dan juga saya mengatasnamakan, bukan saya, ada Pak Happy di sini, ada Paraplin, Pak Happy membina basket, Pak Happy membina cabang olahraga yang lain, juga ada Pak Raplin yang juga tinju nasional. Itu tolong anak-anak kita berlatihlah atau belajarlah untuk prestasi di bidang olahraga yang benar. Jadi datang itu mencari prestasi supaya kamu berhasil. Jadi jangan mencari sesuatu hal, karena banyak tuh. Wah, ikut poli, ikut basket, itu ada ceweknya banyak. Ternyata ikut. untuk modusnya beda. Modusnya beda. Modus untuk zaman sekarang nih. Iya, modus betul sekali. Modus itu. Tapi itu kan bisa motivasi, Pak. Itu salah satu. Iya. Tapi intinya di bidang prestasi, modus nomor 2 dulu. Nomor 2, dikesampingkan dulu ya. Betul. Motivasi itu satu dulu di dalam diri. Saya ingin juara. Datang latihan, ikut poli, ikut basket, terus ikut tinju, ikut apa aja, karate segala macam apa. Tolong yang ada di dalam benak pikiran kalian adalah saya ingin juara. Supaya semua yang saya kerjakan itu tidak sia-sia. Karena itu luar biasa, dukungan orang tua kamu sudah mempercayakan kamu untuk sekolah, untuk belajar, itu nggak gampang. Jadi yang utama adalah jaga kepercayaan orang tua kamu, kedua orang tua kamu, untuk bisa melepas kamu menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa membawa nama baik sekolah, membawa nama baik orang tua. Itu saja. Oke, makasih Pak Gun. Sangat menarik perbincangan kita pada sore hari ini. Oke, sebagai kesimpulan, apa yang mungkin yang sedikit yang bisa saya tangkap pada hari ini, artinya untuk zaman era modern yang akan datang itu manusia itu perlu skill, perlu kebisaan, ya. Walaupun kebisaan tersebut ya dinilai untuk saat ini dipandang sebelah mata, tapi mungkin suatu saat akan menjadi sesuatu hal yang berharga. Fokus kepada prestasi, karena dengan prestasi itulah kita akan lebih berharga dan lebih dihormati orang lain. Jangan sampai ada kata penyesalan di akhir nanti. Kemudian lagi sebagai kesimpulan yang lain, artinya kita
apapun profesi kita harus semaksimal mungkin, sebagaimana tadi prestasi sudah dijelaskan oleh Bapak Gunawan sebagai guru olahraga yang paling senior di SFN 11. Oke, makasih Pak Gunawan ya, atas waktunya. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Amin, ya Allah. Kemudian untuk ada hal-hal yang kurang atau pengen siapa nantinya bintang tamu selanjutnya, guru siapa selanjutnya, bisa nanti kalian tambahkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Pasang masker dulu. Ya udah, terima kasih. Semoga berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.